Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidiki Abdul Muiz dari Pendidikan Seni Musik dengan NIM 2205712. Saya dari video ini saya sudah menganalisis sebuah kasus tentang kisah viral cita-cita siswa dipatahkan oleh oknum guru. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin karena awalnya guru tersebut tidak mendukung cita-cita muridnya. Nah, awalnya seorang murid yang bercita-cita ingin menjadi penyanyi, tapi dipatahkan oleh gurunya, dan karena gurunya berkata, masa kamu mau jadi penyanyi seperti itu? Padahal tidak salah kan kalau dia cita-citanya menjadi penyanyi atau menjadi apa, terserah dia, yang penting membuat dia senang. Toh jadi penyanyi juga tidak akan merugikan buat seorang gurunya. Banyak juga penyanyi-penyanyi yang menjadi terkenal dan sukses di luar sana. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin karena mentalitas dari seorang murid tersebut kurang gitu ya. Makanya ketika guru bilang seperti itu, masa mau jadi penyanyi, dia langsung mentalnya kena, karena itu hal yang dia senang dan orang-orang meremehkan dia seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau sebagai seorang guru, jangan seperti itulah, dukunglah. Maupun jadi seorang guru, orang tua, kita harus mendukung cita-cita anak mau jadi apapun itu yang akan membuat dirinya bahagia, senang, dan sukses dengan jalannya gitu. Buat yang kedua, saya sudah membaca sebuah kasus tentang peraturan di NTT yang masuk sekolah pukul 5. Menurut saya, kalau buat masuk sekolah pukul 5 itu ya emang tujuannya itu bagus. Dia untuk mendisiplinkan siswa-siswanya tersebut buat menjadi siswa-siswa yang disiplin. Tetapi ada plus minusnya juga. Kalau plusnya mungkin itu bisa buat siswa-siswa disiplin. Kalau minusnya buat saya kan, kita sebagai siswa ya, sebagai anak juga, kadang-kadang kalau kita suka anak-anak yang rajin, mungkin di jam segitu tuh kita bangun tidur, terus kita beres-beres rumah, beres-beres kamar, cuci baju dan sebagainya, yang pekerjaan-pekerjaan rumah buat anak-anak yang biasa sering mengerjakan itu. Jadi kita tidak bisa melakukan itu sebelum mulai kegiatan. Tapi ada bagusnya juga. Buat caranya ya gimana lagi ya, tidak merugikan sama sekali. Cuman setiap pemikiran orang itu beda-beda aja gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada kasus 2 remaja pelaku kelitih masih bersekolah SMK. Nah, itu sih kenapa bisa terjadi? Karena mungkin dari pergaulan ya, pergaulan lingkungan yang pertama itu. Mungkin lingkungannya sudah banyak orang seperti itu ya, mungkin ya dalam tanda kutip orang-orang yang berbuat kriminal. Jadi kita itu terbawa-bawa suasana, dan sama juga penyebabnya sih sama juga seperti apa, karena lingkungan tersebut jadi menjadikan kedua pelajar tersebut melakukan perilaku yang seperti itu, melakukan kriminal karena faktor lingkungan. Supaya tidak terjadi hal yang seperti itu, mungkin menurut saya buat para orang tua untuk memperketat anaknya untuk berkeliaran malam-malam, nongkrong sana sini sana situ gitu ya. Untuk orang tua lebih waspada sih terhadap anak-anaknya supaya tidak melakukan hal-hal yang
merugikan buat mereka dan juga buat orang lain, seperti itu. Kasus yang selanjutnya nomor 4, ChatGPT dan disrupsi peran guru. Pada November 2022 lalu, kita disajikan kabar rilisnya ChatGPT sebagai informasi. ChatGPT merupakan sebuah kecerdasan buatan artificial intelligence yang dikembangkan oleh perusahaan bernama OpenAI. Kemunculannya menuai tanggapan beragam. Beberapa orang menganggap bahwa ChatGPT dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia di bidang oleh data, membuat artikel, menyusun kode komputer sederhana, accounting, dan sebagainya. Sebagian yang lain menganggap bahwa kemunculan ChatGPT berpengaruh pada dominasi peran robot di pendidikan. Pengaruhnya bisa sampai mendisrupsi peran guru. Sejak saat itu, ChatGPT menjadi fenomena yang mengkhawatirkan serta kuat diperbincangkan oleh banyak pihak. Kekhawatiran ini menguat dilandasi dengan perilaku kita generasi J, khususnya kita generasi J, sebab generasi J itu umumnya menyukai budaya yang instan. Jadi ya dengan adanya ini mungkin anak-anak pelajar mahasiswa atau siswa SMP SMA lebih memilih ChatGPT karena instan gitu. Kita tinggal cari aja di internet tentang pelajarannya, tentang mungkin kalau bisa dikasih tugas, mungkin kita lihat jawabannya tidak perlu dengan berpikir. Itu sih minusnya. Kalau plusnya juga bagus sih. Kita bisa belajar dengan gampang, tinggal buka di internet apapun pembelajarannya. Cuman semuanya tetap ada plus minusnya. Itu. Terus yang selanjutnya yang kelima, rendahnya motivasi siswa karena pengaruh dari kemajuan teknologi. Nah, mungkin karena kemajuan teknologi ini banyak siswa yang tidak mau belajar, bermalas-malasan karena lebih sering menggunakan contohnya handphone ya. Jadi membuat siswa itu menjadi malas, tidak ada apalah buat motivasi buat belajar karena dia lebih suka bermain game. Contohnya di dalam handphone tersebut, game online gitu bersama teman-temannya. Dan juga dia juga kalau tentang pembelajaran di sekolah, kalau ada tugas apa-apa dia bisa melihat jawabannya di handphone tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena ini zamannya teknologi, mau gimana lagi sudah terjadi. Jadi kalau kita sebagai orang tua ya, kepada orang tua untuk membatasi istilahnya anaknya, untuk membatasi dengan barang-barang teknologi gitu, supaya dia ada kemauan belajar lagi, atau kita yang kasih motivasi, orang tua kasih motivasi teman-teman, kita sebagai temannya kasih motivasi dia buat belajar dan tidak terfokus kepada teknologi. Tapi bagusnya juga di dalam teknologi itu banyak hal yang bermanfaat sih buat kita. Mungkin itu.